Hari ini temanya sukacita para Majus dan dukacita Raja Herodes. Dan kita perhatikan dari Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti saya akan baca buat kita, Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, di sana dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita perhatikan bagian ini, sebetulnya bagian yang singkat mungkin kita baca, tetapi sebetulnya perjalanan orang Majus, beberapa penafsir ada berkata kira-kira ya berminggu-minggu, ada yang berkata berbulan-bulan, ada juga berkata bertahun-tahun. Tetapi yang pasti kalau kita perhatikan drama, orang Majus dan para gembala sama-sama ketemu, padahal sebetulnya waktunya terpisah. Artinya para gembala memang datang pada saat Yesus lahir, tetapi orang Majus kemudian, karena kira-kira umur 40 hari dikatakan. Ada juga berkata sudah 1 tahun. Tetapi yang pasti rentang jarak antara orang Majus dengan gembala itu berbeda. Nah, yang menarik, apa yang disampaikan di dalam nubuatan di dalam perjanjian lama menurut saya terwujud satu persatu. Dan betul bahwa apa yang dinubuatkan itu terjadi. Sehingga waktu mereka berbicara, maka mereka bukan berbicara, oh menurut ini, tidak. Tapi lebih kepada menurut nubuat para nabi. Sehingga patokan mereka adalah nubuat yang bukan sekedar dibuat-buat gitu ya, tapi nubuat yang memang satu perjalanan sejarah yang terukir. Menurut saya kalau kita mau tapaki perjalanan Natal itu, ya kalau kita mau kupas, sebetulnya perjalanan Natal dimulai daripada Adam dan Hawa. Karena ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan berkata bahwa keturunan daripada ular itu akan meremukkan tumitnya. Tapi keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada keturunan ular. Nah, dari kisah itu saja kita bisa lihat satu perjalanan sejarah Natal yang menjanjikan tentang seorang bayi yang akan dilahirkan oleh keturunan perempuan. Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian kalau kita baca di dalam bagian ini, maka kemarin kita membaca tentang bahwa anak itu akan dilahirkan dan dilahirkan sebagai
pribadi yang dari keturunan Raja Daud. Sehingga di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca terdahulu, pemberitaan kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1 ayat 20 di sana, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Itu berbicara tentang bahwa keturunan itu akan lahir daripada keturunan Raja Daud. Kemudian masuk kepada perjalanan sejarah, hari ini kita ketemu dengan namanya seorang Yehuda. Karena memang keturunan daripada Yehuda itulah nanti akan melahirkan yang namanya Mesias. Sehingga di dalam istilah perjanjian lama, waktu Yakub memberi berkat kepada anak-anaknya, terkhusus kepada Yehuda, maka di sana dikatakan singa dari Yehuda. Itu sebetulnya menunjukkan kepada Yesus Kristus. Coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai ayat 10. Di sana dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tekuk musuhmu, padamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Di dalam ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari anak kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi sebetulnya perjalanan sejarah itu titik-titiknya itu kalau kita mau ikuti ya, dari penyampaian para nabi-nabi itu bisa kelihatan bahwa dialah yang menjadi keturunan Daud, keturunan Yehuda. Sehingga kalau kita mau perhatikan bangsa Israel yang menjadi bagian yang melayani sebagai imam itu kan dari keturunan Lewi. Semua keturunan Lewi kemudian menjadi imam. Tetapi semua keturunan daripada Yehuda kemudian menjadi raja. Dan salah satunya raja yang di atas segala raja adalah pribadi Yesus Kristus yang lahir datang ke dalam dunia. Nah, menarik kalau kita perhatikan apa hubungannya dengan orang Majus. Kalau kita tidak melihat perjalanan sejarah, nggak terlalu kelihatan sebetulnya orang Majus. Tapi waktu kita lihat perjalanan sejarah, orang Majus ini sebetulnya mereka berasal dari Media Persia. Dan orang Media Persia itulah yang dulunya, awalnya ceritanya begini. Jadi bangsa Israel ditaklukkan oleh Babilonia, kerajaan Asyur. Kemudian kerajaan Asyur kalah, ditaklukkan oleh Media Persia. Nah, Media Persia itu ketika bangsa Israel kemudian menjadi istilahnya bukan budak, tetapi ketika bangsa Israel bersama dengan mereka menjadi tawanan, maka di dalam rajanya Kores, itu pemerintahan Kores pada waktu itu di kerajaan Media Persia, disuruh pulang oleh Kores. Kores tidak memperbudak mereka sama seperti Asyur atau kerajaan Babilonia. Nah, setelah pulang, kemudian ternyata Media Persia itu dikalahkan oleh Yunani. Akhirnya masuklah dalam perbudakan Yunani. Kemudian yang terakhir Yunani dikalahkan oleh apa? Roma. Nah, Yesus lahir di zaman penjajahan atau perbudakan daripada Roma itu. Sehingga kalau kita perhatikan, wilayah yang harusnya dikuasai oleh Israel secara mandiri sekarang dikuasai oleh Romawi. Yang ditaruh di sana adalah seorang Herodes, yang kita tahu dia adalah raja boneka lah, boneka dari para Roma. Nah, dalam bagian ini ternyata ada kemungkinan bahwa orang Media Persia begitu banyak mendengar kisah tentang orang Israel dan tentang perbuatan Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan kita lihat tadi, kok dia tahu tentang ada seorang anak atau seorang raja Yahudi yang lahir. Dari mana mereka tahu? Apakah hanya sekedar menurut petunjuk bintang? Ya, menurut saya tidak.
Tetapi mungkin ada jejak-jejak sejarah yang itu merupakan petunjuk dari apa yang dinubuat-nubuatkan. Tetapi ya tidak terang benderang. Tapi yang pasti bangsa Israel ada hubungannya dengan Media Persia. Memang orang Majus ini digolongkan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka adalah orang yang dalam bagian ini mereka adalah orang yang bijaksana. Ada yang menyebut bahwa mereka golongan daripada raja-raja. Tetapi menurut saya mereka juga adalah orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak terang benderang, tidak sama seperti bangsa Israel yang nubuatannya jelas sekali. Tapi pimpinan Tuhan menurut saya lebih kepada suatu wahyu secara umum melalui petunjuk. Mereka lihat bintang yang khusus, itu ada tandanya yang tidak biasa. Kemudian mereka pergi ke Yerusalem, bertanya di sana. Oh, jelas ada petunjuk bahwa akan ada seorang raja yang lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Jadi mereka ini orang-orang yang bijaksana, yang menghormati orang lain, tetapi yang menarik bahwa perjalanan mereka nggak gampang. Ya ini kita lihat ya. Saya ingin menunjukkan hal ini. Ini hanya gambaran saja sebetulnya. Perjalanan mereka yang dalam pencarian untuk bertemu dengan Yesus Kristus itu, yang lahir itu, menurut saya cukup jauh. Ya karena kira-kira Media Persia di sini. Kemudian disinilah tempat Bethlehem, di atas sedikit Yerusalem. Itu kira-kira petunjuk sejarahnya. Mereka dari jauh, tapi mereka berjalan dengan suatu petunjuk. Petunjuknya adalah petunjuk wahyu saja, wahyu umum yang tidak jelas tercatatnya, dan yang pegang ahli Taurat imam-imam. Tetapi mereka nyampe. Dan itulah sukacita menurut saya, meskipun jauh, mereka tahu tujuannya, mereka bisa melihat hal yang orang lain tidak lihat, sehingga mereka mau gigih untuk pergi ke sana. Sebetulnya jarak jauh dan dekat itu kan, ya secara tempuh ya jauh, tetapi membuat lebih dekat karena ada tujuan yang pasti, ada tujuan yang kita tahu bahwa itu bukan tujuan yang sembarangan. Ya sama seperti kalau kita pulang kampung kan, lebih enak kemana sukacitanya? Secara jauh jaraknya luar biasa jauh, tapi sukacitanya lain. Karena ya apalagi kita yang jarang pulang, jarang ketemu dengan orang tua atau saudara, itu suatu hal yang khusus. Kita udah tahu tujuannya, itu siapa yang kita jumpai. Nah, waktu mereka berjalan ke sana, jalannya cukup jauh, tetapi mereka tiba di sana dengan sukacita, meskipun harus berhenti di Yerusalem. Kita lihat lagi peta yang satu ini. Herodes di Yerusalem. Yesus lahirnya di Bethlehem. Catatan dari Lukas, sebetulnya Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Kenapa harus ke sini? Karena ada sensus kan. Sehingga disinilah pada malam itu melahirkan. Tetapi yang pasti, kalau dibandingkan dengan orang Majus, perjalanan Herodes dengan imam-imam ahli Taurat lebih dekat mana? Lebih dekat mereka. Karena satu tanah istilahnya, satu wilayah. Tetapi ya tidak diberikan anugerah. Padahal kalau kita mau belak-belakan, Herodes punya kerajaan luar biasa. Daerah itu daerah yang dikuasai oleh dia. Ya tentu anak buahnya, kerajaannya, atau prajuritnya, lain sebagainya. Atau kalau mau utus orang, bisa dia utus orang untuk menyelidiki tentang hal itu. Tetapi ya karena tidak dapat anugerah, meskipun dia punya fasilitas yang bagus, ya mungkin ya kereta kuda sudah ada pada zaman itu, tetapi dia nggak nyampe. Ya sama seperti imam, waktu ditanya di mana dia lahir, fasih ngomongnya, persis tahu tempatnya. Mereka pergi, enggak. Mereka berjumpa, tidak. Jadi sebetulnya berbicara tentang
berjumpa dengan Tuhan atau tidak bukan hanya bicara tentang jarak dekat atau jauh, tapi itu bicara tentang anugerah yang Tuhan berikan. Apakah orang itu mau menyambutnya? Anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga ya saya mau berkata bahwa orang boleh dekat dengan gereja, orang boleh sebagai tim pelayanan dalam gereja, orang boleh sebagai imam, sebagai ahli. Dikatakan di dalam sejarah mereka ini imam-imam yang memang khusus berada di Bait Allah di Yerusalem. Jadi waktu ditanya cepat tahu, sama seperti pendeta kan, kalau tanya tahu gitu kan. Di mana ayat ini Pak? Orang seringkali tanya sama saya, Pak, ayat ini di mana? Dalam hati saya, ini udah zaman modern, mesti nanya lagi. Saya langsung searching. Saya nggak pintar-pintar juga, tapi saya pintar tahu harus nyarinya gimana. Oh, kira-kira ayatnya di sini. Tapi kalau saya nggak ketemu, searching aja di internet atau di apa, Alkitab Android itu kan. Tinggal kita klik misalnya Immanuel, udah muncul dia. Tinggal Immanuel yang bagian mana yang kita mau. Nah, dengan kata lain, imam-imam ini canggih dia. Waktu dibuka langsung ketemu. Pasti. Sehingga orang berkata pendeta itu kan kalau malam Natal itu fasih sekali buka-buka Alkitab tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Tapi ketemu Tuhan belum tentu. Sehingga pertemuan dengan Tuhan menurut saya itu anugerah. Melayani Tuhan itu anugerah. Yang mungkin itu anugerah yang tidak mungkin terus kita terima. Ada momentum-momentum di mana hal itu terjadi saat itu yang memang harus kita tangkap momentum itu dengan jelas. Ya, kalau kita tidak menangkap hal itu ya lewat. Sama seperti Herodes bukan menangkap dengan suatu sukacita, malah dia berpikir, wah apa nih? Ada seorang raja yang lahir, ini akan menyaingi saya, akan menggulingkan kerajaan saya. Padahal dia adalah raja di atas segala raja, yang bukan urusannya secara politik, tetapi dia bicara tentang pembaharuan kehidupan rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini bisa kita gambarkan atau lihat bahwa yang jauh bisa bukan hanya nyampe, ketemu, tetapi yang jauh itu bisa begitu sukacita, yang dekat tidak ketemu, tidak nyampe, dan tidak mengalami namanya sukacita. Kenapa saya sebut sampai Herodes mengalami duka cita? Kenapa? Karena sampai jengkelnya dia, anak bayi itu tidak ketemu, kemudian dia membunuh anak-anak yang kira-kira seumuran dengan Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan ratapan tangis dirama oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Jadi anak-anak itu direbut dengan paksa, kemudian dibunuh. Itu hampir sama seperti kisah pada zaman Musa. Ketika anak-anak sejaman dengan Musa, ya mereka juga mengalami peristiwa yang sama. Tapi yang pasti bahwa kita lihat di balik semua perjalanan sejarah ini ada tangan yang mengontrolnya. Jadi tidak lepas daripada tangan Tuhan yang berjalan di dalam peristiwa sejarah. Sehingga ya bersyukurlah bila kita mendapat anugerah daripada Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Itu yang paling penting. Untuk mengenal Yesus, untuk percaya kepada Dia, karena di dalam Dialah kita mempunyai kehidupan. Dan Yesus berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Dan itu suatu peristiwa sejarah, momentum yang tidak terulang dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, dalam bagian ini ya saya tertarik dengan imam-imam, ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Ya tentunya, karena mereka berada di dalam rumah Tuhan. Tetapi mereka akhirnya kita lihat tidak mengalami Tuhan di dalam diri mereka. Tentang Tuhan tahu, tetapi mengalami Tuhan tidak. Ya saya sebut dalam bagian ini momentum yang besar yang Tuhan berikan, di mana ada nubuat, kemudian nubuat itu diwujudkan, dinyatakan, terjadi itu di depan mata mereka. Mereka tidak bisa mengalaminya dan merasakan. Ya saya pikir bahwa ya kemalangan daripada orang-orang ahli Taurat, imam-imam ini adalah mereka tahu
tapi mereka tidak mengalami apa yang mereka tahu itu. Mereka tahu bahwa Yesus lahir, tapi mereka tidak mengalami tentang kelahiran Yesus yang nyata, yang hadir di dalam sejarah. Ya, saya pikir bahwa di dalam bagian ini ya kita bisa lihat begitu banyak orang yang merasa dekat dengan Tuhan, yang merasa sudah membaca Alkitab luar biasa, ini dan itu. Ya, tetapi ini renungan juga bagi saya. Jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam. Jangan sampai kita hanya menjadi petunjuk yang menyampaikan tentang Tuhan kepada orang lain, tapi sebetulnya kita sendiri tidak mengalami Tuhan. Kehadiran Yesus disambut dengan gempa oleh istana pada waktu itu. Tapi yang menarik bahwa orang Majus, mereka menikmati pimpinan Tuhan sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya sebut bahwa orang Majus itu mengalami momentum yang besar, kemudian berkat yang besar, sukacita yang besar. Padahal mereka bukan siapa-siapa dalam konteks sebagai orang Israel. Mereka dari Media Persia, tapi mereka mengalami momentum yang besar. Dan sampai hari ini orang berbicara tentang orang Majus itu. Kisah mereka hanya di kisah Natal. Tapi kisah itulah yang membuat kita belajar bahwa ada orang yang dari timur sana, orang yang kita anggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka mendapat anugerah, sekali lagi mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Nah, kemudian waktu kita baca dalam firman Tuhan ini, maka kita menemukan tentang sukacita yang mereka alami ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Di ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kalau Herodes akal-akalan. Kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu saya ya. Saya juga ingin menyembah. Akal-akalan itu. Padahal maksud dia kalau dikasih tahu, nanti saya pergi, saya akan membunuh dia. Tapi apakah Tuhan tidak tahu tentang rencana-rencana daripada Herodes? Tuhan tahu. Sehingga kemudian dalam bagian berikut dikatakan, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini dengan kata lain bahwa kalaupun peristiwa terjadi, itu tidak di luar kendali Tuhan. Tuhan tahu mengaturnya dengan caranya. Bagaimana Tuhan memimpin orang Majus itu untuk bertemu, bagaimana kemudian Tuhan memimpin supaya tidak lagi kembali kepada Herodes, sehingga dia semua dalam rencana Tuhan. Yang menarik dalam bagian ini adalah ketika mereka berjumpa, mereka tadi bersukacita meskipun jauh, kemudian bisa bertemu. Yang kedua adalah ada anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai orang yang jauh. Ya, jauh secara agama, jauh secara jarak, tapi toh Tuhan pimpin untuk bertemu. Yang ketiga adalah mereka bersukacita karena mereka boleh mempersembahkan sesuatu. Menurut saya persembahan ini mungkin adalah persembahan yang memang sudah mereka siapkan, dan mereka tahu kalau mereka menghadap yang namanya seorang yang lahir sebagai seorang raja, maka kan persiapannya adalah sesuatu yang terbaik. Dan konsepnya di dalam bagian ini ya secara manusia ya, waktu kita tahu orang yang kita beri hadiah adalah orang yang penting, ya kita akan kasih yang terbaik. Konsepnya itu dulu. Jadi yang terbaik yang mereka ingin siapkan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi yang terbaik ini di dalam rencana Tuhan itu bukan hanya terbaik, tetapi yang mempunyai makna-makna di dalamnya. Ya kalau ditanya berapa orang Majus, tidak ada yang tahu persis berapa. Tapi yang jelas waktu kita lihat persembahan, ada tiga persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Berapa jumlahnya nggak tahu. Yang menarik bahwa
makna dari persembahan ini adalah emas itu kan melambangkan bahwa dia yang lahir itu dia adalah seorang raja. Mereka mungkin nggak tahu dia raja yang mana, tetapi di dalam pemahaman kita sebagai orang percaya dia adalah raja di atas segala raja. Kemudian kemenyan tentang apa? Kemenyan bahwa dia adalah imam. Imam kepala di atas imam pada waktu itu. Kalau Mur berbicara tentang bagaimana nanti dia akan mati menebus dosa kita. Jadi ada maksud yang Tuhan nyatakan, yang mungkin orang itu tidak pernah sadar. Saya ngasih ini ternyata waktu, ya mungkin waktu mereka, kalau ada kesempatan ya, mengingat sejarah mereka lakukan itu. Wah, ternyata ada maksudnya ya. Jadi sukacita mereka adalah menurut saya, waktu mereka memberi sesuatu bukan hanya memberi ya sekedar datang memberi saja, tetapi ada suatu pemberian yang istimewa, yang berharga, yang punya makna, yang terbaik, dan mereka tahu itulah pemberian yang patut diberikan kepada seseorang yang namanya Kristus itu. Dan dalam bagian ini saya lihat bahwa ya terkadang kita nggak tahu harus memberi apa, lakukan apa. Tetapi kalau kita tahu, ini sebagai konteks kita sebagai orang percaya ya, kalau kita tahu kita memberi kepada Dia, tujuannya pada Tuhan tentunya, ya harus beri yang terbaik. Sehingga ya saya setuju dengan apa yang Pak Leo katakan, konsep kita melayani itu adalah pemulihan nama Tuhan, itu yang terbaik. Karena kan itu konsep tertinggi kita. Masalah apa yang kita beri, biarlah Tuhan yang membuat itu bermakna di hadapan Dia. Kalau dipikir-pikir, janda miskin itu kan ya dipikir dibandingkan dengan yang lainnya terlalu sedikit. Tapi kan yang terbaik yang Dia berikan. Sehingga Yesus sengaja menunjukkan bahwa orang-orang datang ini memberikan dari kelebihan mereka. Tetapi janda itu memberikan, katanya, dari segala miliknya. Apapun pemberian kita menurut saya, yang mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa emas, kemenyan, dan mur punya makna seperti itu. Tetapi apapun pemberian kita harus satu, terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan bermakna pasti di hadapan Tuhan. Dan memang waktu kita memberikan sesuatu yang terbaik, kita sadar bahwa itu anugerah Tuhan kan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Saya mengunjungi seorang ibu, saya senang gitu kan. Ya ada 2 orang ibu lah saya kunjungi di minggu ini. Tapi yang pasti bahwa saya senang gini, seorang ibu berkata, ya kiranya Bapak melayani sama seperti Tuhan sudah melayani kita. Artinya ya kita melayani harus dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ya kita melayani sukacita karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Kan ada pujian kan, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Jadi kita melayani itu bukan supaya dapat sesuatu, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu. Ya, saya pikir harusnya pemahaman kita lebih baik daripada orang Majus, karena kita sudah mengenal Kristus. Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita, melayani kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan saya lihat bahwa ya kalau Tuhan punya pekerjaan, ya Tuhan akan pimpin dengan caranya. Tuhan akan berjalan memimpin semuanya itu. Meskipun ada hambatan, Yesus saja lahir ada hambatan, tantangan. Tetapi semua berjalan di dalam kendali Tuhan. Yang memang sekali lagi fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saya tertarik dengan apa yang Pak Tong katakan, bahwa hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan, ya kadang bagi manusia itu pemborosan ya. Sehingga kan murid-murid menegur seorang perempuan yang mau menyakiti Tuhan Yesus.
buat apa pemborosan seperti itu? Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak, dia akan mempersiapkan untuk kematian saya. Jadi hal yang kita lakukan pada Tuhan, tampaknya di mata kita itu boros, merugikan, tapi nggak ada sesuatu yang boros, merugikan kalau kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya pikir orang Majus tidak pernah rugi untuk melakukan tugas mereka. Mereka sudah melakukan tugas yang tepat, perjalanan yang jauh, mereka sudah lakukan sampai berjumpa dengan Tuhan, dan saya lihat semuanya itu anugerah, dan bukan karena kehebatan orang Majus, tapi Tuhan yang hebat di sana. Sehingga melalui firman Tuhan, Tuhan ingin berkata bahwa kalau Tuhan mau, orang Majus pun Tuhan bisa panggil untuk melayani dia. Kalau Tuhan mau ya. Jadi nggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai Kores, Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan, untuk membawa bangsa Israel dari pembuangan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita anggap, mereka pun bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, kalau orang itu bisa jadi alat di tangan Tuhan, kita ini gimana? Nah, menurut saya sukacita orang Majus itu adalah yang mereka bisa dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, kita ini gimana? Tapi yang menyedihkan adalah justru Herodes punya tahta, punya kuasa, punya kerajaan, punya rakyat, dan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat punya kemampuan untuk tafsir ini dan tafsir itu, buka Alkitab langsung ketemu. Oh, tidak ada kesempatan untuk mengalami sukacita di dalam Tuhan. Jadi kiranya bagian ini menolong kita bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kita itu adalah anugerah Tuhan. Ya, sehingga ingin saya katakan bahwa apa yang membuat kemudian hidup kita bernilai. Ya, hidup kita bernilai ketika kita di dalam dunia ini punya kesempatan untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Segala sesuatu bisa Tuhan berikan, makan, minum, segala kecukupan lain sebagainya. Tetapi itu bisa dialami oleh semua orang. Ya, yang membuat berbeda adalah ketika kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, boleh melakukan apa yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan memang ketika kita boleh menjalankan kehendak Tuhan. Menurut saya, apa yang terjadi pada orang Majus satu sukacita, tetapi juga suatu pukulan juga bagi saya. Orang yang jauh loh dari sana mengalami Tuhan. Gimana dengan kita? Kita merasa seperti orang ahli-ahli Taurat, imam-imam berada di Yerusalem. Mereka ini orang-orang di Bait Allah nih, udah dekat dengan Tuhan, tapi nggak punya kesempatan yang indah. Dan kiranya Natal ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita bukan hanya sekedar merayakan atau membaca kisah-kisah Natal, tetapi kita bisa merenungkan satu perjalanan sejarah yang telah Tuhan ukir, dan itu apa yang dia nubuatkan dia genapi secara sempurna. Dan di dalam bagian itulah kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Di bagian yang terdahulu kita membaca bahwa dia yang lahir, dia yang akan menebus dosa umatnya. Tapi di bagian ini, dia yang lahir, dialah yang mengembalakan umatku Israel. Dia sebagai gembala memimpin kehidupan kita, supaya kita hidup berkenan pada Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita.